Oke, kita lanjut ke pembahasan latihan soal penurunan titik beku. Soal yang pertama, kita tulis diketahuinya ya. Tentukan titik beku larutan urea dengan molalitas 0,05 m jika KF air segitu. Molalitas urea 0,0, kemudian KF-nya 1,86 per M. Ya, berarti kan yang ditanya adalah tentukan titik beku larutan. Titik beku larutan berarti apa? TF atau TF0? Adalah TF saja. Kalau TF0 adalah titik beku pelarut, TF derajat maksudnya. Oke, berarti rumusnya digunakan untuk mencari TF kan, nanti kan delta TF sama dengan itu apa? TF derajat dikurang TF. Nah, untuk mencari delta TF, nanti kan menggunakan rumus M dikali KF. Ya. Kita mencari delta TF-nya terlebih dahulu. 0,05 molal dikali 1,86 per molal. Oke. Kan sini coret bisa dicoret. Hasilnya adalah 0,093 derajat Celcius. Ingat, ini baru penurunan titik bekunya. Sekarang kita mencari TF-nya kan. TF0 min TF. Karena kita pengen mencari TF, berarti ya tempat aja. F0 dikurang delta TF. Dengan titik beku air adalah 0 derajat Celcius dikurang 0,093 derajat Celcius. Berarti hasilnya pakai minus ya, 0,093 derajat Celcius. Kemarin masih ada yang menjawab sampai di sini aja nih, berarti jawabannya masih kurang tepat, silahkan diperbaiki. Lanjut soal nomor 2. Senyawa non elektrolit sebanyak 36 gram, berarti langsung saja kita tulis diketahui. Sebanyak 36 gram sebanyak senyawa non elektrolit sebanyak 36 gram. Dilarutkan dalam 500 gram air, berarti itu GRP. GRP 500 gram dan membeku pada suhu itu adalah TB ya, minus 0,744 derajat Celcius. Jika KF air 1,86 derajat Celcius per molar. Tentukan massa molekul relatif, berarti yang ditanyakan adalah MR. Nah, berarti di sini kita hitung, ditanyakan MR ya, berarti kita hitung delta, ini rumusnya delta TF sama dengan M kali KF begitu ya. Cuman kita belum mengetahui delta TF, jadi kita hitung nanti dari delta TF itu sama dengan TF derajat dan dikurang TF ya, berarti 0 derajat Celcius min sebentar.
seharusnya di sini adalah TF ya. Dengan berarti minus 0,744 derajat Celcius. Ini kan jadi plus ya. Delta TF sama dengan berapa? 0,744 derajat Celcius. Baru kita masuk ke rumus sama dengan M dikali KF. Kita rubah jadi GR per MR kali 1000 per GR pelarut dikali KF-nya berapa? Sudah ada di soal. Kita tulis dulu ketahuinya deh. Apa namanya? Rumus secara umumnya ya. Kemudian delta TF sama dengan GR telarutnya itu adalah 36 per MR kali 1000 per GR pelarutnya 500 kali KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Oke, di sini harusnya bisa langsung saya tuliskan nilai delta TF-nya. Dari delta F sudah diketahui tadi 0,744 derajat Celcius. Oke. Berarti ini kan bisa dicoret ya. 2 MR sama dengan nanti didapatkan hasilnya itu 180. Oke, seperti itu ya jawaban nomor 2. Paham ya? Kan nanti kan ini ke sana, ini ke bawah, tukeran. Lanjut, BHT butil hidroksitoluen adalah suatu bahan antioksidan yang banyak digunakan sebagai bahan aditif untuk mencegah ketengikan, misalnya pada margarin Blue Band. Nah, larutan 2,5 gram BHT dalam 100 gram benzena. Berarti yang jadi zat pelarut dan pelarutnya yang mana? Pelarut itu pasti jumlahnya lebih banyak ya. Berarti ini pelarut, ini pelarut. 2,5 gram. Kemudian gram pelarutnya itu 100 gram. Nah, larutan ini ditambah dengan ini membeku pada suhu 4,69 derajat Celcius. Berarti itu adalah TF larutan ya. 4,69 derajat Celcius. Tentukan MrBHT jika titik beku benzena. Nah, ini berarti titik beku benzena itu titik beku pelarut ya. Berarti TF derajat itu nilainya 5,46 KF benzena 5,07 derajat Celcius per molar. Yang ditanya MR. Paham ya? Berarti kan sekarang kita nanti kan untuk mencari MR nanti kan rumus yang digunakan delta TF sama dengan M kali KF. M itu nanti kan kita jabarkan. Nah, sebelum sampai ke sana berarti kan kita harus mencari nilai delta TF-nya dulu ya. Berarti kan rumusnya TF 0 dikurang TF. Nah, nanti ini sama dengan 5,46 min 4,69 derajat Celcius ya. Berarti sama dengan 0,77 derajat Celcius. Itu baru delta TF-nya ya. Baru masuk ke rumus delta TF sama dengan langsung saja lah kita ubah per MR telarut kali 1000 per GR pelarut kali KF. Nah, GR telarutnya delta TF-nya itu 0,77 derajat Celcius. Gram telarutnya itu 2,5 per MR telarut 1000 per gram pelarutnya itu adalah 100 dikali KF 5,07 kali derajat Celcius per molar. Coretnya 10 sana ini ke bawah ya. Jadi MRT itu sama dengan 2,5
dikali 10 dikali 5,07 derajat Celcius per molal per 0,77 derajat Celcius. Berarti MR telarutnya itu nanti didapat 164,6. Itu jawaban nomor 3 ya. Sampai sini paham ya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Oke, lagi-lagi ditanyakan adalah maka tentukan massa molekuler relatif naftalen. Diketahui buku larutan 6,4 gram naftalen dalam 100 gram benzena. Di sini diketahui dikasih keterangan di pelarut. Kemudian di sini berarti gram pelarutnya 0,4 gram. Kemudian gram pelarutnya 100 gram. Nah, kita harus bisa mulai menganalisa soal ya. Maksudnya yang diketahui itu apa? Kimia itu masuk seperti ini nih. Titik beku larutan 6,4 gram naftalen dalam 100 gram benzena adalah 2,91 derajat Celcius. Berarti ini punya sih keterangan yang di depan ya, titik beku itu. Berarti itu adalah TF 2,91 derajat Celcius. Jika titik beku benzena berarti TF 0 derajat 5,46 derajat Celcius. Tetapan titik beku molal itu berarti KF 5,1 derajat Celcius. Maka tentukan massa molekul relatif yang ditanya adalah MR. Oke, berarti TF delta TF 0 berarti sama seperti tadi ya. TF sama dengan kurang TF. Berarti derajatnya itu 5,46 derajat Celcius dikurang 5,1 derajat Celcius sama dengan 2,91. Berarti nilainya 2,55 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, ditanya MR berarti kan delta TF sama dengan M dikali KF sama dengan 2,55 derajat Celcius kan GR telarut per MR telarut kali 1000 per GR telarut kali KF ya. Sama kayak tadi langkahnya soal sebelumnya. Ini 64 per MR dikali 1000 per 100 dikali 5,1 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah MR, jadi kamu dapat hasil perhitungan ini adalah 128. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan penurunan titik beku larutan. Mudah-mudahan kalian paham nih dasar-dasar perhitungan titik beku larutan. Nanti kita akan perdalam lagi di soal berikutnya.